Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, 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 well. Well, well. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Dumb and Dumber. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang supir limosin bernama Lloyd Christmas jatuh cinta dan tergila-gila dengan penumpangnya, Mary Swanson, saat dia mengantarnya ke bandara. Mary sedang menuju ke rumah keluarganya di Aspen, Colorado, dan di bandara dia meninggalkan kopernya. Lloyd yang masih memperhatikan Mary dari kejauhan mengambil koper tersebut sebelum dua orang bersiap untuk mengambilnya. Tapi Lloyd tidak menyadari kalau koper itu berisi uang tebusan untuk suami Mary yang diculik bernama Bobby. Nah, koper tersebut memang seharusnya ditinggalkan Mary untuk diambil oleh penculik suaminya, yaitu dua orang yang tadinya mengincar koper tersebut bernama Joe Mental dan Shay. Setelah mengambil koper, Lloyd berlari mengejar Mary yang pesawatnya udah keburu lepas landas. Nah, saat ingin pulang, Lloyd nggak melihat keadaan sekitar, sehingga dia menabrak sebuah mobil. Kita lalu diperlihatkan teman sekamar sekaligus sahabat Lloyd bernama Harry, yang bekerja sebagai pengantar hewan peliharaan, dan baru-baru ini menghabiskan tabungan hidupnya dengan mengubah van-nya menjadi berbentuk anjing, supaya para wanita bisa menyukainya. Harry ditugaskan untuk mengantar beberapa anjing yang baru dimandikan kepada pemiliknya. Tetapi dia malah mengemudi secara ugal-ugalan, menyebabkan semua anjing menjadi kotor dan sekaligus dia juga terlambat mengantar sekitar setengah jam. Lloyd dan Harry pun kehilangan pekerjaan mereka dan keduanya pun putus asa atas situasi yang mereka hadapi. Di sisi lain, berpikir Lloyd adalah profesional yang disewa oleh keluarga Swanson atau mungkin seorang agen FBI, Joe dan Shay mengikuti Lloyd ke rumahnya untuk membalas dendam. Tak lama setelah kembali ke rumah, Lloyd dan Harry dikejutkan oleh Joe dan Shay yang menggunakan pistol berdiri di depan pintu rumah mereka. Harry dan Lloyd mengira kalau mereka adalah penagih utang. Jadi, keduanya melarikan diri melalui jendela belakang rumah dengan membawa koper milik Mary. Sementara Harry dan Lloyd pergi keluar, Joe memutuskan kepala burung peliharaan Harry untuk menakuti Harry dan Lloyd. Nah, setelah mereka kembali ke rumah, Harry sedih melihat kepala burung peliharaannya yang putus, dan dia mengira kalau itu disebabkan oleh penyakit si burung. Di sini kita juga bisa tahu kalau Harry dan Lloyd memiliki sisa uang yang sedikit. Lloyd kemudian keluar untuk membeli bir dan kebutuhan lainnya. Tetapi dia menitipkan barang belanjaan dan dompetnya kepada seorang nenek-nenek yang kemudian membawa kabur semua barang titipan Lloyd. Tidak senang dengan kehidupan di Providence, kota yang mereka tempati, Lloyd bersikeras kepada Harry kalau mereka harus meninggalkan kehidupan kacau mereka di Providence dan pergi ke Aspen untuk mengembalikan koper milik Mary. Harry pada awalnya nggak mau karena dia tahu Lloyd cuma mau bertemu dengan Mary. Tetapi akhirnya setuju untuk pergi ketika Lloyd terus memaksa. Mereka berdua pun pergi keesokan harinya. Dan di sini Lloyd bisa membeli bir. Yang saat ditanya oleh Harry dapat uang dari mana, dia menjelaskan kalau dia menselotip burung peliharaan Harry yang kepalanya putus, lalu menjualnya kepada anak kecil buta yang ada di dekat rumah mereka. Di sisi lain, Joe dan Shay mengetahui kepergian Harry dan Lloyd, lalu mengikuti mereka berdua ke Aspen. Dalam perjalanan mereka ke Aspen, Harry dan Lloyd mengalami beberapa kesialan. Mereka berdua berhenti di sebuah restoran untuk makan, dan di sini Harry tidak sengaja melempar botol garam kepada pria berbadan besar bernama Seabass, yang menyebabkan burger miliknya diludahi. Harry dan Lloyd mencoba berdamai dengan Seabass dan teman-temannya dengan menawarkan untuk membelikan mereka semua bir gratis. Tetapi Lloyd memutuskan untuk memasukkan makanan yang mereka pesan dan bir tersebut ke bon milik Seabass, lalu melarikan diri. Saat di mobil, Lloyd kebelet kencing,
Jadi, dia terpaksa kencing menggunakan botol bir kosong. Nah, hebatnya nih, air kencing Lloyd terisi sampai 3 botol penuh. Karena Harry mengemudi secara ugal-ugalan, dia dihentikan oleh polisi setempat. Dan si polisi melihat botol bir berisi air kencing milik Lloyd lalu meminumnya. Setelah meminum air kencing milik Lloyd, si polisi pun sampai nggak bisa berkata apa-apa, lalu menyuruh mereka pergi. Saat menyetir di malam hari, saking tergila-gilanya dengan Mary, Lloyd berimajinasi kalau dia sedang berkencan dengan Mary. Di imajinasinya, dia melihat seorang pelayan sedang menciumi tangan Mary, yang membuatnya marah dan melawan semua pelayan sekaligus koki restoran seperti Bruce Lee. Karena imajinasi ini, Lloyd pun hampir menabrak mobil lain. Beberapa hari kemudian, saat Harry dan Lloyd naik mobil, mereka dihentikan oleh Joe yang berpura-pura kalau mobil dia rusak. Dan Lloyd pun memperbolehkannya menumpangi mobilnya. Di perjalanan, tingkah Harry dan Lloyd yang seperti anak kecil membuat Joe menyesal memasuki mobil tersebut. Mereka bertiga pun kemudian berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Di sini Lloyd dan Harry memakan cabai yang sangat pedas dan masih bertingkah seperti anak kecil. Joe kemudian keluar sebentar untuk menginformasikan bosnya yang bernama Andre kalau dia akan meracuni makanan Harry dan Lloyd dengan racun tikus. Joe menyembunyikan racun tikus tersebut ke jaketnya, lalu masuk kembali ke restoran. Nah, di dalam restoran, Harry dan Lloyd yang iseng memasukkan cabai pedas yang mereka makan sebelumnya ke burger milik Joe. Saat Joe makan burgernya, dia pun langsung terbaring kesakitan karena dia ternyata mempunyai penyakit lambung. Joe meminta Lloyd untuk mengambilkan obatnya, dan Lloyd langsung memberikannya banyak pil yang tanpa sepengetahuannya ternyata itu racun tikus. Nah, karena itu, Joe pun mati. Harry dan Lloyd kemudian kabur dan melanjutkan perjalanan. Tapi kemudian berpisah ketika Lloyd secara tidak sengaja salah belok dan membawa mereka ke Nebraska, bukan Colorado. Dengan keduanya hampir kehabisan bensin dan uang, Harry marah kepada Lloyd dan mulai berjalan kaki menuju rumahnya. Tetapi Lloyd berhasil menukar van-nya dengan skuter kecil lalu mengejar Harry. Dan keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka ke Aspen. Bodohnya, Harry malah senang ketika van-nya ditukar dengan skuter kecil. Padahal van yang dia modifikasi itu udah menghabiskan seluruh uang tabungannya. Mereka berdua akhirnya sampai ke Aspen. Tetapi di sini Lloyd tidak dapat mengingat nama belakang Mary atau menemukannya di buku telepon. Jadi, keduanya pun menghabiskan malam yang dingin di taman. Harry udah enek dan kesal dengan kesalahan Lloyd, dan mereka berdua pun akhirnya berkelahi. Di perkelahian tersebut, mereka nggak sengaja membuka tas Mary, yang ternyata berisi uang yang sangat banyak. Keduanya kemudian memutuskan untuk membelanjakan uang tersebut secara boros. Mereka berdua nginap di hotel mewah, membeli Lamborghini, memperbaiki penampilan mereka, dan membeli jas mahal yang berwarna terang. Di hotel, mereka berdua mengetahui kalau Mary dan keluarganya yang kaya akan mengadakan pameran, di mana di situ akan dihadirkan burung yang sangat langka. Di pameran, Lloyd mencoba merayu Mary, tetapi dia malu dan grogi. Jadi, dia menyuruh Harry untuk memperkenalkannya kepada Mary, sementara dia berada di kejauhan. Saat berkenalan, Harry ingin memperkenalkan Lloyd kepada Mary, tetapi dia disela terus, dan akhirnya ibu tiri Mary yang ada di situ menyuruh Harry menemani Mary ke wahana es. Keesokan paginya, Harry membohongi Lloyd dan menyuruhnya untuk pergi ke bar di mana katanya Mary akan berada di situ. Nah, sementara Lloyd menunggu di bar sampai berjam-jam,
Harry bermain di wahana es bersama Mary. Di sini ada beberapa kebodohan yang dilakukan Harry, seperti menaruh lidahnya di pegangan gondola yang beku. Saat Mary ingin bermain bersama Harry dengan melemparkan salju, Harry malah dengan serius membalas Mary dengan lemparan yang keras, lalu membantingnya. Tetapi, semua yang dilakukan Harry dianggap Mary sebagai bercandaan. Sementara itu, Lloyd yang udah enak menunggu, mengetahui rumah Mary dari bartender bar. Dan di rumah Mary tersebut, pas banget Harry sedang mengantar Mary pulang. Mengira kalau Harry dan Mary mempunyai ketertarikan romantis satu sama lain, Lloyd berencana untuk membalas Harry. Nah, di malam hari, di hotel, saat Harry bersiap untuk pergi ke rumah Mary diam-diam, Lloyd menaruh satu botol obat pencahar ke minuman Harry. Harry pun kemudian dipaksa Lloyd untuk meminum minumannya sampai habis. Lalu, dia pun pergi ke rumah Mary. Nah, di rumah Mary, Harry sakit perut dan langsung menggunakan toilet tanpa bilang-bilang ke Mary. Sesaat sampai di toilet, Harry langsung mengeluarkan tinjanya tanpa henti. Nah, Mary pun kemudian mengetuk pintu toilet dan memberitahu kalau WC-nya rusak dan gak bisa nge-flush. Harry pun langsung panik dan membuang tinjanya keluar rumah melalui jendela. Di saat Harry mengurus toilet, Lloyd pergi ke rumah Mary untuk memperkenalkan dirinya kembali. Dia lalu meminta Mary untuk ikut bersamanya ke hotel untuk mengembalikan kopernya yang hilang. Nah, di hotel, Andre mengetuk pintu dan menodongkan senjata kepada Lloyd dan Mary. Sementara itu, Harry juga tiba di hotel untuk mencari Lloyd, tapi dihentikan oleh seorang wanita. Di kamar, ketika Lloyd mengungkapkan kalau semua uang di koper telah habis dan diganti dengan bon semua barang yang dia dan Harry beli, Andre marah besar, lalu memborgol Mary dan Lloyd di kasur. Gak lama kemudian, Harry masuk ke kamar hotel dan juga disuruh berbaring di kasur. Andre menanyai siapa yang mau dibunuh duluan, dan di sini Harry dan Lloyd rebutan. Pada akhirnya, Harry lah yang ditembak, dan melihat hal itu, Lloyd pun langsung marah. Nah, saat Andre bersiap menembak Lloyd, Harry bangun kembali dan menembakkan pistol ke arah Andre. Sayangnya, semua tembakannya meleset. Andre kembali bersiap menembak Harry, tetapi FBI pun tiba di kamar hotel dan di sini terungkap kalau FBI udah mengetahui kehadiran Andre dan skema penculikannya. Para FBI ternyata udah membuntuti Harry dan Lloyd. Jadi, mereka udah melengkapi Harry dengan pistol dan rompi anti peluru sebelum dia memasuki kamar hotel. Di scene selanjutnya, Mary kembali bertemu dengan suaminya yang baru diselamatkan oleh FBI. Dan ini tentunya membuat Lloyd kecewa sekaligus sangat kesal. Saking kesalnya, Lloyd berimajinasi tentang dirinya membunuh suami Mary. Tetapi, imajinasi tersebut terputus ketika Mary memperkenalkan suaminya kepada dirinya. Nah, tanpa uang, Harry dan Lloyd pulang dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka berdua bertemu dengan van yang berisi banyak model wanita memakai bikini. Mereka berdua ditawarkan untuk menjadi orang yang mengoleskan pelumas ke badan para wanita. Tapi, bodohnya, Harry malah menyuruh mereka berkendara lurus ke kota yang gak begitu jauh untuk mencari pria lain. Saat van tersebut akan pergi, Lloyd mengatakan kalau Harry orang bodoh, lalu mengejar van tersebut. Van pun berhenti dan Lloyd mengatakan kalau Harry telah memberi arah yang salah, lalu menyuruh para wanita untuk berputar arah ke arah menuju kota yang benar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil mengatakan ke satu sama lain kalau betapa beruntungnya pria yang bisa melumasi wanita-wanita yang sebelumnya mereka temui. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Dumb and Dumber. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya,
Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gua selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.